Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Semoga dengan doa ini kita mendapatkan kelancaran dalam proses pembelajaran pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Hafiz, ya Baqi, ya Waris, ya Azim, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, silahkan duduk. Semoga dengan pembacaan Asmaul Husna ini kita mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, temannya masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Anissa. Saya sama Anissa. Kenapa mereka? Sakit. Semoga Allah cepat mengambil penyakitnya dan minggu depan semoga sudah bisa mengikuti pembelajaran akidah seperti sekarang ini. Amin. Kalau itu sampah-sampah di sekitar tolong diambil dulu. Oke, sudah. Terima kasih sudah menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal Iman. Ini sebagian dari Iman. ini pertemuan awal kita di kelas 9. Di kelas 8 dulu. Coba ingat-ingat. Terakhir kita membahas tentang apa? Khalifah. Apa khalifah itu? Pemimpin. Jumlah khalifah ada berapa? 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Abu Bakar. Siapanya Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu? Sahabat sekaligus mertua dari Nabi. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan sebagai sahabat Nabi? Karena itu berjuang bersama Nabi. Oke. Sewaktu kecil sudah bersama dengan Rasul. Seperti mengembala Nabi. Dikatakan sebagai mertua Rasul. Kenapa? Karena putrinya nikah bersama Nabi, putrinya Oh, putrinya. Siapa putrinya? Aisyah. Siti Aisyah menikah dengan Nabi. Siapanya Abu Bakar Aisyah itu? Anak punyanya. Dari Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar menjadi mertua dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Bagus. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, siapa nama beliau? Abu Bakar bin Utsman. Abu Ka'bah bin Utsman. Setelah masuk Islam, Rasul menggantinya menjadi Abu Bakar melakukan Nabi palsu dan orang memerangi dan membunuh Nabi palsu. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali berbuat. Karena Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang jahat. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, alim. Oke, bagus, luar biasa. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran beberapa bulan yang lalu. Semoga terus ingat ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Proyektornya belum bisa? Belum. Karena proyektor masih belum bisa, memang sudah saya siapkan sebelumnya
yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Tolong beberapa anak untuk membantu saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Hari akhir. Indikator pertemuan kita. Nanti kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Lalu dalil-dalil tentang hari akhir, macam-macam hari akhir ini kalian harus pahami. Ini indikator dan tujuan pembelajarannya. Kalian nanti ketika kita sudah mempelajari, kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, bisa menyebutkan dalil kebenaran tentang hari akhir. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Yang keempat, menyebutkan ilmu pengetahuan dan sains tentang hari akhir. Ilmu sains itu menyebutkan bagaimana tentang hari akhir, adakah kaitannya dengan dalil. Terus menyebutkan sikap golongan manusia tentang hari akhir. Dan ada beberapa yang harus kalian diskusikan. Misalkan tentang pandangan ilmu pengetahuan dan sains tentang hari akhir. Ada juga apa itu hari akhir, golongan manusia tentang kebenaran di hari akhir, dalil kebenaran. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ada dua hal yang harus kalian kaitkan. Yang pertama, ini. Pandangan sains tentang hari akhir. Di sains menyebutkan bagaimana tentang hari akhir. Misalkan di sains menyebutkan pemanasan global. Terus juga pemanasan global ini selama 1 abad. Di sains menyebutkan adanya kenaikan debit air, adanya kenaikan permukaan air dan menipisnya ketebalan es, sehingga beberapa daerah semakin tenggelam. Contohnya di Jakarta. Di Jakarta sendiri mulai terancam tenggelam. Bencana meteor. Bencana meteor ini terjadi pada tahun Daniel. Tahu Daniel? Tahu. Daniel dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di alam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Permasalahannya, benarkah permasalahannya kaitkan antara pandangan saya tentang hadis ini, tentang hari akhir ini, tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kalian juga bisa mencari di Google nanti, di internet tersambung wifi kan, bisa juga mencari dari penjelasan para ceramah, penjelasan para ulama mengenai hari akhir, dan juga tentang ilmu pengetahuan yang menghubungkan ilmu pengetahuan tentang hari akhir tersebut dari pandangan sains maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kalian bisa kaitkan nanti keduanya. Dan juga apakah ada ketidaksinkronan antara sains dengan Al-Quran? Adakah ketidaksinkronan antara sains dengan Al-Quran mengenai hari akhir tersebut? Itu yang menjadi permasalahan yang harus kalian selesaikan. Dan permasalahan yang kedua, siar tentang kebenaran di hari akhir. Ada 3 golongan, golongan yang tidak percaya, golongan reinkarnasi, dan golongan yang meyakini. Kenapa mereka tidak percaya? Apakah mereka sudah disebutkan dalam Al-Quran? Kalau memang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Terdapat dalam Al-Quran surat apa saja? Mereka ini termasuk golongan yang mana? Apakah? Oke, silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Terlebih dahulu, presentasikan. Mengenai 3 golongan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2-20 tentang orang beriman ayat 2-5 yang berbunyi Dzalikal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Golongan kafir terdapat pada ayat 6 sampai 7 maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di sana disebutkan tentang golongan orang yang ingkar dan orang yang dolim. Golongan ingkar mereka yang tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau beriman. Tetapi sedangkan golongan yang dolim mereka yang tersesat dan tidak mau beriman. Dan golongan inkarnasi ini dipercaya oleh golongan komunis seperti golongan Cina. Mereka percaya bahwa jika ada orang yang mati, akan ada yang lahir sama. Berdasarkan hadis di atas, selaras dengan pandangan sains pada hari akhir, yaitu contohnya pemanasan global, bencana meteor, wabah penyakit, dan banyak tanda-tanda hari kiamat. Mengapa begitu? Karena melemahnya iman manusia pada saat ini, sehingga Allah akan mempercepat datangnya hari kiamat dikarenakan tipisnya iman manusia pada zaman ini. Tepuk tangan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Yang terjadi saat ini bukanlah ini, sama seperti yang terjadi pada zamannya Umar bin Khattab tentang wabah itu atau taun. Atas kenapa wabah dimasukkan di tanda-tanda hari akhir? Oke, bagus. Yang kedua? Mengenai golongan orang-orang yang ingkar dan dolim saat mendengar dan kebenaran, apakah mereka tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah? Lalu anak yang lahir dari orang tua yang beragama Islam sudah diajarkan dari kecil tentang kebenaran, sementara mereka yang lain sudah dari kecil mereka tersesat. Oke, bagus. Pertanyaan yang luar biasa. Lebih tepuk tangan untuk mereka berdua. Begitu pertanyaannya. Silakan dijawab. Alhamdulillah, diskusi dan pembelajaran di hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan Rizka. Menurut pandangan sains pada hari akhir, tidak ada yang menyimpan di dalamnya. Menurut kejadian-kejadian, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sejelas-jelasnya. Menurut dari kejadian-kejadian tersebut sudah dijelaskan. Oke, bagus. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Silakan Yuni. Kita yang lahir dari orang tua yang Islam belum tentu terus Islam seterusnya. Bisa saja nanti kita menjadi tersesat. Dan bagi orang yang lahir dari orang tua yang kafir, belum tentu mereka kafir seterusnya. Bisa jadi mereka mendapatkan hidayah dan memasuki Islam. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Jadi katanya Yuni tadi, oke lah kita saat ini lahir dari orang tua yang Islam, alhamdulillah. Tapi bisa jadi suatu saat kalau kita bergaul dengan orang yang salah, bisa jadi suatu saat kita tersesat. Namun bagi mereka yang memang lahir dari keluarga yang dari orang tua yang sudah kafir, berdoakan saja semoga suatu saat mereka mendapatkan pintu hidayah dari Allah. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah ya. Semoga tadi yang didiskusikan bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat itu sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran di pagi yang sudah siang hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas ini doa. Let's pray together. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa di buku kalian itu halaman 7 kalau tidak salah itu ada 5 pertanyaan. Sudah di buku kalian ada 5 pertanyaan uraian, bisa kalian kerjakan ya untuk buat PR. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, bisa istirahat.